Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Refleksi, program baru yang aku bikin yang entah bakal jalan sampai kapan. Tapi, meskipun seperti itu, kita masuk ke episode pertama di Refleksi ini, yaitu perihal kebahagiaan. Kebahagiaan, kalian memaknai kebahagiaan itu sebagai apa sih guys? Coba komentar di kolom komentar bawah deh, aku pengen tahu sudut pandang kalian tentang kebahagiaan. Dan tentu aja setiap kalian pasti beda-beda sudut pandang tentang kebahagiaannya dong. Beberapa orang memahami kebahagiaan itu adalah uang, beberapa orang memahami kebahagiaan itu adalah kendaraan, pasangan, jodoh, laptop baru, pekerjaan yang nyaman, dan tempat tinggal yang enak ditinggali. Ya tentu aja setiap orang punya makna kebahagiaan mereka masing-masing ya. Kayak misal ada orang yang memaknai kebahagiaan adalah ketika mereka liburan, ketika mereka punya barang branded, ketika mereka punya pakaian baru, ketika mereka good looking wajahnya, ketika mereka berpenampilan menarik untuk orang lain dan atraktif gitu di publik. Dan I think itulah kebahagiaan yang banyak kita ketahui di dunia ini. Kebahagiaan-kebahagiaan yang tentu saja butuh effort untuk mencapainya, butuh usaha untuk bisa mencapai kebahagiaan itu. Dan tapi kayaknya kita perlu menelisik lebih dalam deh perihal kebahagiaan. Lebih dalam maksudnya adalah ke orang yang menjalani, ke orang yang liburan, ke orang yang punya barang branded, bahkan ke diri kita sendiri. Pada diri kita yang melakukan kerjaan, diri kita yang mengusahakan untuk bisa berpenampilan rapih, diri kita yang mengusahakan untuk bisa punya iPhone misalnya, diri kita yang mengusahakan untuk bisa berubah, glow up. Apakah itu benar-benar kebahagiaan kita? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah semua yang kita lakukan, yang kita achieve selama ini, pekerjaan, jabatan, pakaian, uang, is it really happiness? Atau itu semua sebenarnya cuma sebatas crave, nafsu yang kita lakukan, yang kita kejar untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan menunjukkan kepada orang lain bahwa inilah aku. Is it truly happiness or just feeling people expectation, atau cuma buat menuhin ekspektasi orang? Tentu aja itu nggak ada yang bisa jawab kecuali diri kita sendiri. Kayak misalnya kita berpenampilan menarik, apakah itu benar-benar untuk diri kita sehingga kita merasa bahagia, atau sebenarnya itu hanya usaha kita yang kita lakukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain bahwa kita ini oke loh gitu. Ketika kita punya uang, apakah sebenarnya itu untuk diri kita, atau sebenarnya niatnya itu untuk memenuhi ekspektasi orang lain bahwa ini aku berduit loh. Karena I think, in my opinion, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bukan untuk orang lain. Itu dilakukan, itu didapatkan, itu diusahakan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri artinya gini, ketika aku berusaha untuk berpenampilan menarik atau berpenampilan rapi, aku melakukan itu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Aku senang dengan diriku yang rapi, aku senang dengan diriku yang bersih. So, aku berpenampilan dengan pakaian-pakaian yang rapi, yang bagus. Ketika aku misal liburan, apakah itu benar-benar liburan untuk diriku sendiri, atau sebenarnya itu hanya untuk story WhatsApp dan Instagram? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu saja nggak bisa dijawab oleh orang banyak ya. Balik ke diri kita masing-masing. Niat kita menentukan kebahagiaan itu sendiri. Beberapa orang nggak bahagia karena dia meniatkannya bukan untuk diri mereka. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan bukan untuk diri mereka, melainkan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, untuk membuat orang lain takjub kepada kita, sehingga yang mereka lakukan itu nggak fokus dan nggak present ketika mereka melakukan itu. Mereka nggak menikmati itu. Yang mereka ingin lakukan, yang mereka ketahui atau yang mereka usahakan adalah mereka ingin present apa yang mereka lakukan. Mereka ingin membuat apa yang kita lakukan itu dihadirkan pada publik di story WhatsApp, Instagram, atau manapun, untuk membuat orang lain takjub kepada kita, dan kemudian kita mendapatkan apresiasi dari orang lain dengan achievement kita. So, sebenarnya mereka melakukan satu hal yang sebenarnya itu bisa membuat mereka bahagia ketika mereka hadir saat itu, perasaannya, pikirannya.
tapi saat itu mereka nggak hadir. Tapi kemudian dari apa yang mereka lakukan itu, mereka upload ke publik supaya mendapatkan pujian dari orang, apresiasi dari orang, dan dari situlah mereka baru mendapatkan kebahagiaan. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu adalah ketika orang itu melakukan hal yang mereka sukai, kayak misal contohnya adalah orang ketika liburan. Apakah kebahagiaan itu ketika mereka sedang liburan, atau kebahagiaan itu sebenarnya ketika mereka sudah mengupload video-video atau foto-foto liburan mereka ke media sosial untuk kemudian mendapatkan apresiasi dari orang lain. Jadi sebenarnya mana yang sebenarnya disebut kebahagiaan itu? Tapi dari sudut pandang Islam sendiri, karena aku seorang muslim, kebahagiaan itu sebenarnya adalah setiap amal soleh itu adalah kebahagiaan. Tapi amal soleh itu yang diniatkan untuk Tuhan. Oke lah, kita tentu saja ketika kita meniatkan untuk Tuhan, tentu saja kita harus punya wawasan atau sudut pandang yang sudah sampai sana. Tapi at least kita melakukan semua itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk supaya kita dilihat oleh orang lain, tapi supaya aku menghargai diriku sendiri sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Aku ingin bersyukur kepada Tuhan dengan cara menghargai diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri, menjaga diri sendiri, yaitu dengan cara liburan untuk menyenangkan diri sendiri, berpakaian rapih karena aku menghargai diri sendiri, kemudian aku nge-gym menjaga kesehatan untuk diri sendiri, untuk merawat diri sendiri sebagai bentuk rasa syukurku kepada Tuhan karena aku sudah diberikan keadaan seperti ini. So I think that's a happiness. Kebahagiaan adalah ketika kita melakukan sesuatu sebagai sebuah rasa syukur kepada Tuhan untuk diri sendiri. Jadi kita melakukan itu adalah present, kita hadir saat melakukan itu, kita mensyukuri keadaan kita, dan kita melakukan itu ya karena kita menghargai pemberian Tuhan, yaitu diri kita ini gitu. Tapi ketika kita melakukan itu sebenarnya adalah untuk Insta story atau WhatsApp story, I think gini, kebahagiaan itu jadi tergantung pada orang lain, pada ketiga orang melihat. Yang sebenarnya kebahagiaan itu bisa didapatkan tanpa atau dengan orang melihat pun, dengan atau tanpa orang melihat pun. Kamu bisa merasakan kebahagiaan dengan keadaanmu, dengan apa yang kamu lakukan, dengan aktivitasmu, meskipun tanpa ada orang yang melihat. Bukan hanya ketika kamu upload ke Insta Story atau WhatsApp Story, ada orang melihat, nge-like dan komen, itu kamu baru bahagia. No. Kalau seperti itu ceritanya, artinya kebahagiaanmu itu tergantung orang lain, bukan pada dirimu sendiri. So, the question is, are you happy with yourself? Apakah kamu sudah cukup bahagia dengan dirimu sendiri? Dan aku rasa ini permasalahan semua, atau banyak orang, gak semua sih, pasti di luar sana ada yang mereka bahagia dengan dirinya sendiri tanpa upload story, tanpa butuh untuk komplimen orang lain, pengakuan orang lain, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan, termasuk aku sendiri yang masih belajar tentunya, kadang aku merasa bahagia ketika ada orang yang mengapresiasi, ngechat, komen, nge-like. And that is not good for me for the long time. Karena pada akhirnya nanti aku kecanduan untuk ya bahagiaku jadi tergantung orang lain gitu. Gak bisa tercipta ketika ada diri sendiri kalau aku kayak gitu terus. Jadi I think I should fix my point of view. Aku harus memperbaiki sudut pandangku, aku harus memperbaiki mindsetku tentang kebahagiaan itu sendiri, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan. Kita menghargai diri sendiri, kita menjaga diri kita sendiri, sehingga kita nge-gym, sehingga kita memperbaiki diri kita, upgrade knowledge, belajar terus, kemudian melakukan goal-goal kecil setiap harinya. Semua itu dilakukan untuk diri sendiri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah menghidupkan diri ini di dunia ini. Aku mau pikir kayak gitu sih. Sebagai orang yang gak tahu dan masih belajar dengan rendah hati, kita harus sadar diri dan menyadari, mengakui kekurangan kita, ketidaktahuan kita. Karena itu mari kita terus belajar supaya kita bisa lebih mudah mencapai kebahagiaan tanpa tergantung pada orang lain. Aku kira itu aja yang pengen aku sampaikan. Aku maaf banget kalau misal penyampaiannya berantakan karena aku sendiri masih belajar. I need to be better, so I should upload this video. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.